Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karvian Transia dari Prodi Akuntansi. Di kesempatan hari ini saya akan memaparkan materi yaitu dari mata kuliah Teori Akuntansi dengan dosen pengampu Ibu Marinten Berliana Simbolon, SHK CA MAK. Untuk soal pertama, yaitu sebutkan dan jelaskan apa yang dimaksud dengan aset dan 3 karakteristik penting dari aset. Menurut Statement of Financial Accounting konsep nomor 16. Penjelasannya, jawabannya itu aset tetap berdasarkan PSAK nomor 16. Paragraf nomor 6 merupakan aset yang dimiliki perusahaan yang mempunyai wujud yang digunakan untuk proses produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk direntalkan kepada pihak lain untuk tujuan administratif dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu produk. Karakter aset, setelah memahami apa itu aset, saatnya untuk mengenal karakteristiknya. Beberapa karakteristik umum aset. Yang pertama itu memiliki hak kepemilikan. Apa itu hak kepemilikan? Yaitu suatu barang bisa dikatakan sebagai aset apabila dimiliki oleh pihak tertentu, baik individu maupun perusahaan. Dalam hal ini, sertifikat kepemilikan bukan menjadi faktor penentu penguasaan suatu aset. Adapun aset adalah harta atau kekayaan yang telah dieksploitasi oleh pihak tertentu. Maka dari itu, harta yang baru saja ditemukan namun tidak ada pemiliknya tidak bisa disebut sebagai aset. Kedua, itu menghasilkan keuntungan. Aset adalah barang atau harta yang memiliki nilai ekonomi. Jadi barang tersebut memiliki nilai serta dengan nominal uang, tidak hanya keuntungan berupa uang. Aset adalah barang yang bisa memberikan manfaat dalam aktivitas bisnis seperti sumber daya dalam suatu perusahaan. Sebagai contoh, tersedianya mesin espresso di suatu kafe yang dapat membantu meningkatkan pelayanan bisnis dan menambahkan penghasilan setiap kali pelanggan memesan kopi. Harta tersebut baru bisa disebut sebagai aset ketika menjadi pemindahan kepemilikan secara sah kepada pihak yang menemukannya. Ketiga, itu merupakan hasil transaksi masa lalu. Kepemilikan harta di masa lalu merupakan karakteristik aset yang perlu diingat. Hak milik tersebut secara otomatis menjadi suatu harta atau kekayaan menjadi aset. Misalnya, rumah yang dijual dengan harga 500 juta dengan sistem kredit kepada teman dekat, pembayaran di muka dilakukan sebesar setengah harga dari total nilai aset, yaitu 250 juta. Maka jumlah aset yang didapat oleh penjual rumah untuk sementara waktu adalah 250 juta, bukan 500 juta. Materi kedua itu biaya expense merupakan salah satu elemen dalam laporan laba rugi. Jelaskan mengenai waktu pengakuan biaya, the timing of expense recognition, dan bagaimana kaitannya dengan penghasilan. Metode pencatatan biaya dalam laporan neraca laba rugi yang terkait dengan kenyataan bahwa biaya harus diakui pada periode yang sama dengan pendapatan terkait. Jika ini tidak terjadi, biaya akan diakui pada saat terjadinya, yang mungkin mendahului atau mengikuti periode mana jumlah pendapatan yang terkait diakui dalam pencatatan sebuah
pengakuan biaya jika kita berbicara tentang aset jangka panjang seperti peralatan dan properti yang digunakan dan dikonversi menjadi biaya, maka akan memerlukan pemindahan aset dari neraca ke laporan laba rugi. Soal ketiga, jelaskan mengapa catatan atasan laporan keuangan Notes to Financial Report merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan laba rugi secara keseluruhan. Laporan keuangan secara keseluruhan. Jawabannya itu apa laporan keuangan? Agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pemakai informasi. Laporan keuangan secara luas tidak terbatas hanya untuk membaca tertentu. Terus jelaskan mengapa transaksi dengan pihak-pihak yang punya hubungan istimewa harus diungkapkan di dalam catatan atas laporan keuangan. Karena kelompok ini juga punya andil dalam perumusan standar akuntansi dan menganalisis terhadap standar akuntansi yang berlaku atau yang belum diatur, sehingga standar akuntansi yang berlaku akan dapat terus-menerus update sesuai dengan keinginan sebagai besar para pemakainya. Terus jelaskan, sebutkan pihak-pihak yang dikelompokkan sebagai pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Yang pertama di sini ada penerbit-penerbit majalah atau jurnal keuangan, terus ada perusahaan konsultan, pusat-pusat dan data bisnis, ada asosiasi pengusahaan atau kadin, ada sertifikat pekerja, serikat pekerja, ada para pesaing, masyarakat umum, badan pemerintah terkait, konsultan dan analis laporan keuangan, efek dan penasihat. Soal keempat, kerangka konseptual yang diterapkan satu negara dengan negara lain unik dan berbeda-beda. Hal ini disebabkan karena faktor lingkungan dan kebutuhan tiap negara. Suarjono mendefinisikan karakter konsep sebagai dokumen resmi. Hasil perekayasan sering disebut pula sebagai seperangkat mirip prinsip umum, a set of board principle, seperti doktrin, board of doctrine, atau suatu struktur konsep-konsep yang terpadu atau saling berkaitan. Pertanyaannya itu sebutkan konsep-konsep penting dalam suatu konsep kerangka konseptual atau pernyataan konsep. Adalah kumpulan tujuan dan landasan yang saling terkait. Sasaran, mengidentifikasi sasaran dan tujuan pelaporan keuangan, dan landasan adalah konsep mendasar yang membantu mencapai tujuan tertentu. Konsep-konsep tersebut memiliki panduan dalam memiliki transaksi, peristiwa, dan keadaan yang akan dipertanggungjawabkan. Bagaimana hal-hal tersebut harus diakui dan diukur, dan bagaimana hal-hal tersebut harus diringkas dan dilaporkan. Selanjutnya, sebutkan karakteristik dari laporan keuangan dan jelaskan masing-masing pengertiannya. Di sini ada relevan. Relevan ini adalah informasi dalam laporan keuangan haruslah relevan dengan kebutuhan penggunanya untuk bisa dijadikan dasar proses pengambilan keputusan. Dalam hal ini, karakteristik laporan keuangan berisi evaluasi mengenai tiap transaksi bisnis selama satu periode akuntansi. Selanjutnya ada materialitas. Salah satu karakteristik laporan keuangan berdasarkan SAK adalah materialitas, artinya yaitu besarnya nilai informasi akuntansi yang jika salah satu hilang maka dapat mengubah dan mempengaruhi pembuatan keputusan. Yang ketiga ada keandalan. Informasi pada laporan keuangan harus berkualitas andal dan artian tidak menyesatkan, bebas dari kesalahan material, dan serta menyajikan hal yang tulus dan jujur untuk itu. Proses penyusunan laporan keuangan mesti dilakukan berdasarkan pedoman, standar, dan peraturan yang berlaku. 4. Yaitu dapat dipahami
Karakter laporan keuangan yang baik selanjutnya adalah dapat dipahami. Pastinya laporan keuangan yang sulit dimengerti pengguna akan menghambat proses pengambilan keputusan. Untuk itu, semua informasi dan laporan keuangan harus bisa dipahami oleh penggunanya, tidak hanya untuk manajemen saja. Dengan begitu, pengguna diasumsi mempunyai ilmu yang memadai mengenai kegiatan serta lingkungan operasi entitas laporan. Selain itu, pengguna juga diharapkan memiliki kemauan untuk mempelajari informasi yang dimaksud dalam laporan keuangan. Dengan membuat laporan keuangan yang bisa dipahami, maka manfaat pembuatnya pun tercapai karena dapat membantu proses pengambilan keputusan. Kelima, disajikan dengan jujur. Keenam, netral. Soal kelima yaitu dalam penyajian suatu laporan keuangan tidak terlepas dari pengguna asumsi-asumsi. Sebutan dan jelasan asumsi-asumsi dasar yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan menurut PSAK. Di sini ada 4. Yang pertama, kesatuan entitas usaha atau business entity. Entiti usaha adalah kekayaan yang dimiliki oleh suatu usaha. Merujuk pada perusahaan, kekayaan tersebut harus dipisahkan dengan kekayaan pemilik. Selanjutnya ada kesatuan moneter, monetary entity. Kesatuan moneter adalah bawaan segala sesuatu yang berkaitan dengan usaha dinilai dalam satu mata uang moneter. Akuntansi bertujuan memberikan informasi kuantitatif finansial. Nilai yang melekat pada suatu benda atau harta dinilai menggunakan satuan uang. Selanjutnya ada keberlanjutan usaha going concern. Keberlanjutan usaha artinya apabila tidak ada bukti yang sebaliknya, perusahaan akan berlanjut sampai pada batas waktu yang tidak ditentukan. Jika bisnis dinyatakan misalnya jual jus atau es buah di bulan puasa, maka bisnis ini tidak termasuk dalam going concern karena sudah dipastikan setelah bulan puasa usaha ini akan dihentikan. Selanjutnya ada periode waktu, time period. Periode waktu sebenarnya merupakan akibat dari asumsi going concern. Akuntansi mencatat terjadinya finansial yang telah berlaku, namun memiliki informasi yang berguna untuk masa depan karena usaha atau bisnis yang dijalankan memiliki umur yang tidak terbatas. Akuntansi dibagi ke dalam periode waktu. Periodisasi setiap usaha bisa berbeda-beda sesuai dengan kebijakan internal masing-masing perusahaan. Biasanya periode kalender usaha adalah 1 tahun usaha. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.